Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang negara Singapura. Dari bentuk negara, yang kedua bentuk pemerintahan, yang ketiga pembagian kekuasaan, yang keempat sistem pemilihan. Langsung saja yang pertama, yaitu bentuk negara. Singapura adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan, yang berarti semua kekuasaan negara terpusat pada pemerintahan pusat. Tidak ada pembagian kekuasaan dengan pemerintahan daerah, seperti provinsi atau negara bagian yang memiliki otonomi sendiri. Seluruh wilayah diatur oleh satu konstitusi dan satu perangkat hukum yang berlaku secara nasional. Oke, yang kedua yaitu bentuk pemerintahan di Singapura. Di Singapura, bentuk pemerintahannya yaitu republik parlementer, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyatnya, bukan seorang raja atau ratu yang mewarisi tahta. Dan parlementer sendiri adalah kepala pemerintahan yang dipegang oleh seorang perdana menteri yang merupakan pemimpin dari partai mayoritas di parlemen. Jadi, presiden di Singapura adalah sebagian besar dari perannya bersifat seremonial, meskipun memiliki beberapa kekuasaan penting seperti hak veto atas anggaran negara dan penunjukan pejabat publik. Kekuasaan eksekutif yang sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri dan kabinetnya. Next, yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Singapura menganut sistem parlementer model Westminster. Ciri utamanya yaitu yang pertama, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi, Perdana Menteri dan para menteri dalam kabinetnya adalah anggota parlemen dan secara kolektif bertanggung jawab atas kebijakan mereka kepada parlemen. Yang kedua, dominasi partai mayoritas. Jadi, partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen akan membentuk pemerintahan. Sejak kemerdekaannya, People Action Party atau PAP secara konsisten menjadi partai yang dominan di Singapura. Ciri yang ketiga yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara terpisah. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang menjalankan roda-roda pemerintahan, sementara Presiden adalah kepala negara. Oke, yang keempat yaitu pembagian kekuasaan. Singapura menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politika yang terbagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama, eksekutif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah serta mengelola administrasi negara. Yang kedua, legislatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen Singapura. Parlemen ini bersifat unikameral atau satu kamar. Tugas utamanya yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang, mengawasi tindakan pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Yang ketiga, yudikatif. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh sistem peradilan yang independen dan puncaknya pada Mahkamah Agung. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan memastikan keadilan tanpa pengaruh dari cabang eksekutif maupun legislatif. Oke, yang terakhir yaitu ada sistem pemilihan umum di Singapura. Di Singapura sendiri, sistem pemilihan umumnya menggunakan sistem plurality yang lebih dikenal sebagai First Past the Post atau yang disingkat FPTP dalam daerah pemilihan yang bervariasi. Di Singapura sendiri terdapat 2 jenis daerah pemilihan. Yang pertama, Single Member Constituency atau yang disingkat SMC, yang maksudnya daerah pemilihan yang hanya diwakili oleh satu anggota parlemen. Kandidat dengan suara terbanyak di SMC tersebut akan menang. Yang kedua yaitu ada Group Representation Constituency atau GRC. Daerah pemilihan yang diwakili oleh sebuah tim yang terdiri dari 4 atau 5 kandidat.
Sistem ini dirancang untuk memastikan representasi minoritas seperti etnis Melayu, India, dan lain sebagainya. Setiap tim DGRC harus menyertakan setidaknya satu kandidat dari komunitas minoritas. Pemilih memberikan suara untuk satu tim, dan tim yang memenangkan suara mayoritas akan menempatkan semua anggotanya di parlemen. Pemilihan umum diadakan setidaknya sekali setiap 5 tahun untuk memilih anggota parlemen. Presiden juga dipilih secara langsung oleh rakyat, meskipun dengan persyaratan pencalonan yang sangat ketat. Oke, terima kasih dari saya. Cukup. Untuk ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.